Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan pokok bahasan fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Dalam analisis ini dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunanya di dalam proses produksi. Dimisalkan pula bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalnya, faktor produksi X1 dapat menggantikan faktor produksi X2. Demikian pula sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha dalam kasus ini adalah kombinasi mana dari penggunaan dua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu, atau dalam istilah lain least cost combination. Untuk menjawab masalah tersebut perlu pemahaman beberapa konsep. Yang pertama adalah isokuan atau isoproducts atau kurva produksi sama. Yang kedua, daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution, MRTS. Dan yang ketiga adalah isocost atau price line atau garis harga. Isokuan atau isoproduct atau kurva produk yang sama itu adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Contoh dalam tabel 5.3 ya, disajikan contoh kemungkinan kombinasi penggunaan X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output dan 150 unit output. Dari tabel itu ya dapat digambarkan dua isokuan untuk dua output, yaitu untuk 100 unit dan 150 unit. Isokuan mempunyai sifat yang serupa dengan indifferent cembung ke arah origin ya, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang terletak lebih kanan atau atas maksud saya menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi. Ini ya, jadi ini lebih tinggi dibandingkan dengan ini ya. Isokuan bisa juga didapatkan dari fungsi produksi. Misalnya kita mempunyai fungsi produksi Y sama dengan 2X1 plus 4X2. Dari fungsi ini kita ingin mendapatkan isokuan output 100 unit. Fungsi tersebut menjadi Y-nya diganti 100 ya, berarti 100 sama dengan 2X1 plus 4X2. Kemudian diselesaikan untuk berbagai tingkat X1 dan X2 seperti berikut ini ya. Jadi 2X1 sama dengan 100, yang 4 ini dipindah ya ke sebelah kirinya menjadi minus 4X2. Dari situ bisa kita dapatkan X1-nya sebenarnya 50 ya, minus 2X2. Dari persamaan ini bisa diperoleh berbagai nilai X1 dan X2 ya.
Katakan saja X2-nya 1, maka masukkan ke sini, kebersamaan ini kan menjadi 2, jadi 48 X1-nya. Demikian seterusnya. Data pada tabel tersebut dapat digambarkan ke dalam kurva isokuan dengan cara yang sama yang dibuat pada isokuan Y 150, 200, dan seterusnya. Daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution, ya. Di atas telah dikemukakan bahwa kedua faktor produksi X1 dan X2 dianggap dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan. Kemampuan mensubstitusi itu disebut daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau disingkat MRTS X1 X2 itu didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Berikut ini contoh mencari MRTS X1 X2 dari data yang telah ditabulasi. Dalam hal ini diambil dari tabel 5.3. Lihat tabel 5.5 di bawah ini, ya. MRTS X1 X2 juga dapat dicari dengan fungsi produksi. Misalkan dipunyai fungsi produksi Y sama dengan F atau fungsi dari X1 X2, maka kita dapat menemukan MRTS X1 X2 sebagai berikut. Y sama dengan F atau fungsi X1 dari X1 X2, ya, maka DY turunan pertama, ya, dari Y itu adalah sama dengan DY DX1 DX1 plus DY DX2 DX2 sama dengan 0. Atau DY DX1 X1 sama dengan minus DY DX2 DX2. Sehingga PM X1 atau produk marginal X1 kali DX1 sama dengan minus PM X2 DX2. Itu sama dengan PM X1 per PM X2 sama dengan minus DX2 DX1. Jadi MRTS X1 X2 sama dengan min DX2 DX1 atau minus delta X2 per delta X1 atau tambahan X2 per tambahan X1 atau minus PM X1 produk marginal X1 per PM X2. Dapat dikatakan pula bahwa MRTS adalah slope atau kemiringan dari isokuan, ya. Isokos atau garis harga. Untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi.
Untuk analisis meminimumkan biaya produksi, perlu dibuat garis biaya sama atau garis harga atau ISO cost ya. Garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi. Misalkan X1 dan X2. Yang dapat diperoleh dari sejumlah modal tertentu, misalkan M. Untuk membuat garis harga ini diperlukan data pertama adalah harga faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Dan yang kedua adalah sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Jika tersedia modal sebanyak M dan harga X1 adalah P1 dan harga X2 adalah P2, maka persamaan garis yang dapat dicari sebagai berikut, yaitu M sama dengan P1X1 plus P2X2, atau bisa dirubah menjadi P2X2 sama dengan PX-nya dipindah ke sebelah kiri ya, menjadi min P1X1. Sehingga X2-nya adalah M per P2 minus P1 per P2 kali X. Ini adalah persamaan garis harga. Persamaan garis harga tersebut bisa digambarkan seperti gambar ini ya. Ini garis harga ya. Nah, ya ini adalah minus P1 per P2, sementara ini adalah minus P2 per P1. Ini gambar kombinasi dua input dengan biaya terendah atau less cost combination. Persoalan less cost combination adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang diinginkan, yang ingin dihasilkan maksud saya, telah ditentukan. Dalam hal ini pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama input yang digantikan atau disubstitusi masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau yang mensubstitusi. Jadi selama delta X2 kali P2 itu lebih besar daripada delta X1 kali P1, maka penggantian delta X2 oleh X1 masih menguntungkan. Biaya sudah mencapai minimum apabila delta X2 kali P2 sama dengan delta X1 kali P1, atau delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2, atau MRST X1 X2 sama dengan P1 per P2. Dengan demikian, untuk menentukan kombinasi dua input dengan biaya terendah diperlukan dua syarat. Yang pertama adalah ISO1 untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input harus diketahui. Ini merupakan syarat keharusan. Dan yang kedua adalah daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 harus sama dengan rasio harga X1 dan harga X2, syarat kecukupannya ini, atau MR
TS X1 X2 sama dengan P1 per P2 atau PM X1 produk marginal X1 per produk marginal X2 itu sama dengan P1 sama dengan P2 atau PM X1 per P1 sama dengan PM X2 per P2. Jika diambil contoh kasus pada tabel 55 dan jika harga X1 Rp200 dan harga X2 Rp1.000 per unit, maka least cost combination-nya adalah pada penggunaan X1 antara 50 dan 60 X2 antara 20 dan 18 unit. Pada kombinasi ini P1 P2 atau 200 per 1000 itu rupiah itu ya sama dengan delta X2 per delta X1 itu sama dengan 0,2. Pada kondisi demikian perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang maksimum. Dalil least cost combination itu ternyata berhubungan erat dengan dengan dalil produksi optimum atau dalil keuntungan ya. Hubungannya adalah sebagai berikut. Least cost combination itu delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2. Bila sisi kiri persamaan ini dikalikan dengan delta Y per Y, per delta Y maksudnya, persamaan tersebut tidak mengalami perubahan nilai. Kita lihat delta Y per delta Y kali delta X1 delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2 atau delta Y sama dengan per delta X1 kali delta X2 per delta Y sama dengan P1 per P2 atau PM X1 per PM X2 sama dengan P1 per P2 atau PM X1 per P1 sama dengan PM X2 per P2. Persamaan ini merupakan persamaan dalil least cost combination. Seperti telah dijelaskan di muka bahwa dalil produksi optimum atau dikenal dengan dalil keuntungan adalah PMX1 per P1 sama dengan PMX2 per P2 sama dengan PMXN per PN itu sama dengan 1 per PY. Dengan demikian, dalil least cost combination merupakan sisi kiri dari persamaan dalil keuntungan. Persoalan least cost combination dapat pula diselesaikan dengan menggunakan grafik kombinasi input dengan biaya terendah. Ini secara grafis dapat digambarkan seperti dalam gambar berikut, yaitu gambar 56 ya. Kita lihat titik singgung P antara isokos dan isokuan merupakan titik kombinasi optimum. Ini ya. Ini kos dan isokuan ya. Karena pada titik itu terpenuhi syarat kecukupan, yaitu di mana daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 sama dengan perbandingan antara harga X1 dan X2. Apabila diketahui fungsi produksinya, persoalan least cost combination dapat diselesaikan secara matematis. Misalnya, diketahui fungsi produksi sebagai berikut. Y sama dengan X1 pangkat 2, X2 pangkat 3. Dan harga satuan dari X1 adalah Rp5.000
dan harga satuan dari X2 adalah Rp3.000. Tentukan kombinasi optimum untuk mencapai produk sebesar 100 satuan. Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan memakai pertolongan Lagrange multiplier. Sehingga bentuk fungsi tujuan atau objective function-nya menjadi sebagai berikut. Min E itu adalah minimumkan pengeluaran. Min E sama dengan P1X1 plus P2X2 minus, nah ini fungsi Lagrange-nya ya. Fungsi Lagrange-nya kurung X1 pangkat 2, X2 pangkat 3 minus 100. Sehingga min E-nya menjadi, P-nya kan 5.000, jadi 5.000X1 plus 3.000X2 minus, ini fungsi Lagrange-nya ya, X1 pangkat 2, X2 pangkat 3 minus 100. Jadi persamaan tersebut kalau kita baca menjadi minimumkan pengeluaran E untuk pemakaian faktor produksi X1 dan X2 dengan syarat tercapainya produk sebesar 100 satuan menurut fungsi produksi yang telah ditentukan. Nah, agar fungsi E minimum, maka derivatif pertama dari fungsi tersebut terhadap X1, X2 dan Lagrange harus sama dengan 0. Sedangkan derivatif kedua harus positif. Turunan pertama ya, derivatif pertama itu 2E 2X1 sama dengan 5.000 min 2, ini notasi Lagrange ya, X1 X2 pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian 2E 2X mestinya X2 ini, ada salah lagi nih, sama dengan 3.000 coba yang saya perbaiki aja, yang sudah direvisi ya. Nah ini kita lihat ya. Jadi ini X2 ya, 3.000 minus 3 ini Lagrange X1 pangkat 2, X2 pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian 2X terhadap turunan terhadap fungsi Lagrange sama dengan X1 pangkat 2, X2 pangkat 3 minus 100 sama dengan 0. Dari persamaan 1, persamaan yang pertama tadi, dari turunan yang pertama maksud saya, persamaan yang 1 di atas tersebut, maka kita rubah, kita pindah posisinya, fungsi Lagrange-nya dipindah ke sebelah kanan gitu ya, sehingga menghasilkan ini ya, 2 fungsi Lagrange X1 X2 pangkat 3 sama dengan 5.000, sehingga diketahui Lagrange-nya adalah 5.000 per 2X1 kali 2X2 pangkat 3. Kemudian dari persamaan ini, dari persamaan 2 ya, turunan ini ya, derivatif yang derivatif terhadap X 2-nya itu ini ya, dipindah tukar posisi menjadi positif kan, kalau ini dipindahkan sebelah kanan ya, dan
berarti Lagrange adalah 3000 per, nah ini 3 ya, bukan 2 ya, itu 3x1 pangkat 2 kali x2 pangkat 2. Nah, kemudian ini kita persamakan, ini sama dengan ini ya, maka ini persamaannya. Maka ini kalikan dengan ini menjadi 15.000 x1 pangkat 2 kali x2 pangkat 2. Sama dengan ini, kalikan ini kan 6.000 x1 kali x 2 pangkat 3. Kita sederhanakan dengan cara kita bagi 3.000 yang angka-angka ini ya, menjadi ini 5 kan, dan 6.000 dibagi 3.000 menjadi 2. Nah, kita lihat ini x1 pangkat 2, kita dengan ini ya, dengan ini kan, jadi tinggal x1 kan itu ya, ini dengan ini kita tinggal x2 ya, hilang pangkatnya kan? Sehingga x1 sama dengan 0,4 x2 di 2/5 gitu kan, menjadi 0,2 x2, dan x2 itu sama dengan 5/2 kan, berarti x2 nya adalah 2,5 x1. Kemudian dari persamaan 3 kita lihat ini ya, persamaan ini dipindah sama dengan seperti tadi ya, pindah sehingga menjadi ini ya, x1 pangkat 2 kali x2 pangkat 3 sama dengan 100. Nah, x2 nya kita sudah ketahui, yaitu ini kan, sehingga dimasukkan ke sini. Nah ya, pangkat 3 ini, sehingga ini di pangkatan 3, ini pangkatnya dikalikan berarti tambah jadi 15,625 x1 pangkat 5 sama dengan 100. Jadi x1 pangkat 5 berarti kan 100 dibagi 15 ini kan menjadi 6,4. Kita x1 sama dengan kan ini kita rubah berarti akar 5 64 ya. Sehingga itu hasilnya adalah 164 akar 5 itu 1,44955 dan seterusnya panjang ya. Nah, kita sederhanakan disederhanakan menjadi 1,45. Nah, kita kembali ke persamaan di atas ini ya, x2 sama dengan 2,5 x1. X1 nya sudah kita ketahui yaitu 1,45 menjadi sehingga X2 nya adalah 3,625. Jadi dengan kombinasi X1 1,45 dan X2 3,625, biaya dapat diminimumkan untuk memproduksi 100 satuan produk. Biaya tersebut adalah ini fungsi PX1 plus PX2-nya. Jadi X1 ini diganti 5.000 kali 1,45 plus 3.000 kali 3,625. Sehingga dihasilkan nilai adalah biaya tersebut adalah sebesar 18.125 rupiah. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.